Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Aceh. Aceh merupakan kota yang berada paling barat di Indonesia. Bahkan kota ini memiliki julukan Serambi Mekah. Ternyata julukan tersebut tak lepas dari pengaruh kerajaan atau Kesultanan Aceh. Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh berada pada puncak kejayaan sehingga pengaruh agama Islam tersebar secara luas dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya begitu pesat, hingga akhirnya Aceh menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam. Pendiri Kerajaan Aceh, cikal bakal menjadi Kerajaan Aceh bermula dari adanya Kerajaan Indrapurba yang terletak di Lamuri. Pada tahun 1059 sampai 1069 Masehi, tentara Cina menyerang Kerajaan Indrapurba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, Kerajaan Perlak sebagai sekutu dari Kerajaan Indrapurba mengirimkan 300 pasukan. Di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Merah Johan yang memimpin pertempuran. Akhirnya tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Merah Johan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan pemuda tersebut. Setelah itu, Merah Johan yang bergelar Sultan Alaiddin Johan Shah menggantikan mertuanya yang telah wafat sebagai raja di Kerajaan Indrapurba. Kemudian kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam. Hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Dalam perkembangannya, Sultan Ali Muhayyad Shah lah pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, di mana awalnya bernama Kerajaan Darussalam. Bukan hanya itu saja, Sultan Ali Muhayyad Shah juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkannya di bawah naungan Kerajaan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Muhayyad Shah berjasa dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang tiba di Malaka. Oleh sebab itu, Sultan Ali Muhayyad Shah membentuk Angkatan Laut dan Darat, kemudian juga membuat dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah akhirnya wafat pada tahun 12 Zulhijjah sekitar 17 Agustus 1530 Masehi. Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Salahuddin pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Tak berlangsung lama pemerintahannya, akhirnya kerajaan dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, anak dari Sultan Muhayyad Shah. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami penyerangan oleh Portugis yang dibantu oleh Kerajaan Johor, Perak, dan Pahang yang saat itu sedang memusuhi Aceh. Penyerangan terus dilakukan hingga wafatnya Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian kepemimpinan Kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Husain Ali Riayat Shah. Sultan Husain Ali Riayat Shah melakukan penyerangan terhadap Malaka yang diduduki Portugis dengan 7.000 tentara dan 90 armada kapal. Pasukan Aceh berhasil membakar Malaka bagian selatan. Namun penyerangan ini dikatakan sia-sia saja, sebab Malaka bertahan dan semakin memiliki tekad untuk membumi hanguskan Kerajaan Aceh. Kemudian Sultan Husain Ali Riayat Shah digantikan oleh anaknya Sultan Moeda. Ia dinobatkan saat usianya masih belia yaitu 4 bulan. Setelah menjabat kurang lebih 7 tahun, Sultan Moeda dikabarkan wafat dan mengakhiri masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, ia hanya dianggap sebagai sultan bayangan karena hanya memerintah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kepemimpinan Kerajaan Aceh dialihkan pada Sultan Sri Alam, anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah. Dikisahkan bahwa Sultan Sri Alam sangatlah kejam, hingga akhirnya wafat karena dibunuh dalam waktu pemerintahannya yang sangat singkat. Selanjutnya Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Zain al-Abidin. Namun, sayangnya tak berlangsung lama dalam memerintah.
Sultan Zain al-Abidin turun dari tahtanya karena dinilai sangat kejam. Pada masa inilah Aceh mengalami krisis dinasti, hingga akhirnya Sultan Alauddin Mansur Shah dijadikan sebagai pemimpin. Ia adalah anak dari Sultan Ahmad dari Kerajaan Perak. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Alauddin Mansur Shah harus dihadapkan oleh Kerajaan Johor yang ingin menyerang Aceh. Waktu yang genting sekaligus krisis dinasti dalam masalah internal Aceh, membuat Sultan Alauddin Mansur Shah tak bisa membendung serangan dari luar. Hal ini mengakibatkan kekalahan yang dialami serta armada Aceh yang berhasil dihancurkan Portugis di depan Kedah. Kemudian Sultan Alauddin Mansur Shah wafat karena dibunuh oleh prajuritnya sendiri yaitu Sri Pada. Masa kepemimpinannya diteruskan oleh Sultan Buyong pada tahun 1586 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Buyong melakukan perdamaian dan mengajak Kerajaan Johor untuk bersekutu. Tak lama setelah itu, Sultan Buyong pun wafat dan digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah al-Mukhamil. Saat Sultan Alauddin Riayat Shah al-Mukhamil menjabat, banyak buku-buku Islam yang diterbitkan, yaitu karya sastra Melayu di antaranya seperti Mirat al-Mu'minin karangan Syamsuddin. Kemudian ada Mahkota Para Raja karangan Bukhari al-Johari. Setelah Sultan Alauddin Riayat Shah al-Mukhamil wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Ali Riayat Shah. Namun, pada masa pemerintahannya terjadi banyak masalah yang dialami oleh Kerajaan Aceh. Waktu itu, Aceh mengalami krisis pangan hingga banyak menyebabkan rakyat kelaparan. Selain itu, Portugis juga menyerang Aceh secara tiba-tiba dengan armada Martin Afonso. Akhirnya, masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu sepupu dari Sultan Ali Riayat Shah. Masa kepemimpinannya begitu gemilang, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan. Sultan Iskandar Muda berhasil menduduki wilayah timur seperti Pasai, Pedir, Deli, Aru. Sedangkan wilayah barat, ia menguasai Dia, Labu, Singkel, Priaman, dan Padang. Dan tak hanya itu saja, Sultan Iskandar Muda juga berhasil menaklukkan negara-negara luar di Semenanjung Melayu, seperti Johor, Pahang, Perak, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda juga berhasil meneruskan perjuangan melawan Portugis, sekaligus menguasai jalur perdagangan sebelah barat. Ia memimpin Kerajaan Aceh selama 29 tahun dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, hingga mendapatkan julukan Marhum Mahkota Alam. Selanjutnya, usai kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani Alauddin Munghayar Shah pada tahun 1636 Masehi. Lalu Sultan Ahmad, Sultan Taj al-Alam Safiyat Alauddin Shah atau Putri Si Alam, Sultan Nur al-A'lam Nakyat Adin Shah, Sultan Inayat Shah Zakiyat Adin atau Putri Raja Setia pada tahun 1678 Masehi sampai 1688 Masehi. Sultan Kamalat Shah pada tahun 1688 sampai 1699 Masehi. Sultan Badal al-A'lam Syafir Hashim Jamal Alauddin pada tahun 1699 Masehi sampai 1702 Masehi. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui bin Syarif Ibrahim pada tahun 1702 Masehi sampai 1703 Masehi. Sultan Jaman al-A'lam Badar al-Munir pada tahun 1703 Masehi sampai 1726 Masehi. Kemudian Sultan Jauhari al-A'lam Ama Adin Shah yang meninggal 20 hari setelah penobatannya. Sultan Sam al-Alam atau Wandi Tebing, Sultan Alauddin Ahmad Shah atau Maharaja Lela Melajo pada tahun 1727 Masehi sampai 1735 Masehi. Sultan Alauddin Johan Shah atau Bujo Aok pada tahun 1735 Masehi sampai 1760 Masehi.
Sultan Mahmud Syekh atau Tuanku Raja pada tahun 1760 Masehi sampai 1781 Masehi. Sultan Alauddin Muhammad Syekh atau Tuanku Muhammad pada tahun 1781 Masehi sampai 1795 Masehi. Sultan Alauddin Jauhari Al-A'lam Syah pada tahun 1795 Masehi sampai 1824 Masehi. Sultan Muhammad Syah atau Tuanku Darid. Struktur Kerajaan Aceh. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh membentuk sistem politik yang sangat rapi dan sistematis. Salah satunya yaitu terkait pembentukan struktur kekuasaan yang dipegang oleh kerajaan. Berikut adalah rincian penjelasannya. Pertama, Kerajaan Aceh berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Pengangkatan sultan tersebut dilakukan secara turun-temurun warisan dari sultan sebelumnya. Namun, dalam kondisi tertentu, boleh diangkat seorang sultan bukan turunan kerajaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedua, nama kerajaan adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki ibu kota di Banda Aceh. Adapun struktur pemerintahan terdiri atas pusat pemerintahan atau kerajaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa atau kampung. Selain itu, juga terdapat daerah federasi yang disebut dengan Sangoe. Ketiga, adapun kepala negara memiliki gelar Sultan Imam Adil sebagai orang pertama dalam kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh seorang sekretaris negara yang memiliki gelar Rama Setia Kerekon Katibul Muluk. Aturan Kerajaan Aceh dalam berkuasa. Aturan yang dimaksud adalah untuk memberikan rincian secara jelas terkait ketentuan yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Berikut adalah rincian jelasnya. Pertama, aturan yang dibuat raja haruslah berlaku sama untuk semua penguasa maupun rakyat biasa. Kedua, raja harus memiliki kepribadian terbuka ketika rakyat menyampaikan aspirasi dan mengadukan suatu masalah. Selain itu, raja diharapkan dapat memberikan keadilan pada setiap permasalahan. Ketiga, raja diharuskan beriman dan adil dalam menjalankan pemerintahannya. Keempat, raja yang hendak menghukum seorang rakyat maka diwajibkan untuk bersikap lembut dan berkata secara sopan, sehingga rakyat tidak merasa disakiti meskipun terbukti bersalah. Kelima, raja diwajibkan untuk mengikuti syariat agama dan memiliki rasa takut terhadap murka Allah jika terjadi penyelewengan kekuasaan. Keenam, raja diharuskan bekerja dengan baik sesuai dengan jabatannya, sehingga memperoleh pahala yang senilai juga. Ketujuh, raja dapat melakukan musyawarah dan mendengarkan nasihat dari para alim ulama. Kerajaan Aceh menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, rakyat diumpamakan seperti pedang sembilan yang sangat tajam. Hal ini menegaskan bahwa peranan rakyat sangatlah penting dalam mendukung pemerintahan kerajaan Aceh. Selain itu, jika dalam suatu kerajaan disebut sebagai negara hukum, maka seorang raja, perdana menteri, maupun pejabat lainnya diwajibkan patuh pada hukum yang berlaku di kerajaan Aceh. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah kembali kepada ajaran agama Islam, yaitu ajaran hukum yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, para ulama, serta qiyas. Sedangkan dalam praktiknya, hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam tersebut terdiri atas hukum, adat, resam, dan konun. Hukum sendiri diartikan sebagai perundang-undangan yang mengatur segala urusan. Adat sendiri memiliki arti aturan yang dibuat oleh sultan maupun pejabat di bawahnya, namun berlaku untuk ditaati. Resam diartikan sebagai sumber aturan yang diberlakukan untuk memberikan ketertiban pada perilaku masyarakat. Terakhir adalah konun, yang merupakan aturan secara langsung dibuat oleh Balai Majelis Mahkamah Rakyat atau dalam kehidupan sekarang disebut DPR.
dari semua aturan yang berlaku diharapkan dapat dipatuhi oleh penguasa maupun rakyat. Selain berbagai hukum yang diterapkan, Kerajaan Aceh juga membentuk rukun kerajaan sesuai dengan ajaran agama Islam dan harus dilakukan. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, pedang keadilan yang memiliki arti bahwa tidak ada pedang tersebut, maka tidak ada pula sebuah kerajaan. Kedua, kolam, yang artinya sebuah kitab undang-undang, di mana jika tidak ada terdapat kitab tersebut, maka juga tidak akan ditemukan sebuah kerajaan. Ketiga, ilmu. Jika seorang tidak mengetahui ilmu dunia maupun akhirat, maka tak bisa mengatur kerajaan dengan baik. Kalam diartikan sebagai bahasa. Jika tidak ada bahasa yang digunakan, maka tidak akan ada kerajaan yang berdiri. Dalam melaksanakan keempat rukun tersebut, maka diperlukan sebuah ilmu. Oleh sebab itu, keluarga kerajaan sangat diwajibkan untuk berilmu dan memiliki intelektual tinggi. Selain itu, diperuntukkan untuk menciptakan stabilitas kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya. Peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh banyak meninggalkan benda-benda maupun bangunan bersejarah selama masa kekuasaannya. Adapun peninggalan-peninggalannya adalah sebagai berikut. Pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Kedua, Meriam Kesultanan Aceh. Ketiga, Taman Sari Gunungan. Keempat, Makam Sultan Iskandar Muda. Kelima, Benteng Indraprata. Keenam, uang emas Kerajaan Aceh. Setelah menyimak pembahasan panjang di atas, sekarang kita menjadi tahu bahwa terdapat sejarah panjang dari lahirnya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Aceh. Seperti yang telah kita ketahui, Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, di mana awalnya Sultan Ali ini merupakan Sultan ke-11 dalam Kerajaan Darussalam. Kemudian Sultan Ali Muhayyad Shah mengganti nama kerajaan tersebut sekaligus memperluas daerah kekuasaannya. Selain itu, Sultan Ali Muhayyad Shah sangat berjasa sebagai orang Aceh pertama yang menentang kehadiran Portugis di Selat Malaka. Namun, tak lama dari itu, Sultan Ali wafat dan digantikan oleh generasi selanjutnya kurang lebih sebanyak 35 kali. Perlu diketahui juga bahwa Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pencapaiannya begitu luar biasa. Pertama, ia berhasil mengusir dan membuat Portugis takut untuk menginjakkan kaki kembali di bumi Aceh. Kemudian Sultan Iskandar Muda juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu, seperti Johor, Kedah, dan Perak. Selain itu, Aceh menjadi perlintasan perdagangan yang sangat ramai sehingga menguntungkan perekonomian kerajaan. Demikianlah pembahasan sejarah Kerajaan Aceh, mulai dari siapa pendirinya sampai dengan peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.